Pramugari Supramoduga saya. Perkenalkan, nama saya Desita Wulandari. Apa ini? Kami ingin mewawancarai tentang wirausaha praktek dokter dan lain-lain. Pertama-tama saya ingin bertanya. Ya, kenalkan dulu, saya Dr. Ahmad Sanaji, biasanya dipanggil Dr. Haji. Saya berpraktek kalau di rumah itu berpraktek setiap Senin sampai Sabtu antara jam itu prakteknya saya. Ini prakteknya saya di sore hari kalau di rumah di jam selain itu ada praktek-praktek yang lain, praktek di rumah sakit sama di klinik. Tapi kalau yang sore yang wirausaha maksud seperti wirausaha tadi adalah wirausahanya di sore hari, praktek mandiri dokter sore hari biasanya jam itu saya lagi tanyakan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Anda dengan pasien yang membutuhkan What? Minta mau minta banyak produksi gini, pasien itu kan banyak tadi banyak, ada yang mungkin waktu periksanya cepat, ada yang sedang, ada yang menyita waktu yang paling lama. Jadi kalau pasien-pasien yang menyita waktu lama itu khususnya pasien yang ada tindakan, contohnya jahit itu tindakan. Terus ada lagi kalau teman-teman tahu itu kalau ada batuk dan diruang itu tindakan juga. Ada pasien-pasien yang seperti pasang selang itu juga tindakan, atau pasang selang sampai ke perut namanya selang makan juga tindakan. Satu lagi tindakan itu seperti sirkumsisi sunat itu juga tindakan, itu tindakan lama. Di pasien itu paling jahit paling kecil itu biasanya kita persiapan alat, persiapan suntiknya, antibusnya itu biasanya minimal itu 15 menit itu minimal. Dan maksimalnya kita tidak tahu, jadi minimalnya 15 menit pasien-pasien dengan yang meminta waktu banyak. Apalagi pasien-pasien yang dia itu adalah pasien-pasien yang mengarah kepada kejiwaan, stres, galau, sedih, itu biasanya dia pengen cerita. Jadi mau tidak mau kita sudah berlakukan harus kalau jangan cerita, ya kita berusaha untuk menggali, karena orang-orang dengan kondisi seperti itu ya memang kalau nggak cerita kita nggak bisa tahu penyebabnya apa. Nah, kalau tahu penyebabnya ya itu kita. Jadi pasien tindakan sama pasien-pasien yang mengarah ke kejiwaan seperti itu yang meminta apa? bagaimana Anda melihat pasien lakukan kalau pasien-pasien dengan kesal atau bingung itu kita itu langkah pertama itu harus menenangkan, mengesal, bingung. Dia kan tidak fokus pada apa yang mau dia capai. Karena marah mungkin, karena apa kita tidak tahu sebabnya. Kalau dari luar faktor luar terus dia marah. Ini yang kesel marah. Paling pertama yang kita lakukan adalah menenangkan. Menenangkan itu paling gampang. Kalau dia persilakan dia duduk, itu paling mudah. Duduk dulu Pak, duduk dulu kita ngobrol bareng. Persilakan, duduk dulu, ngobrol sampai dulu, itu saya jelaskan. Nah, menjelaskannya yang kedua itu dijelaskan. Kalau dengan apa, pamannya kesalnya karena apa, pamannya kesal karena pelayanan kita atau apa, nggak puas, jelaskan pelan-pelan. Bu, Pak, jadi kalau dengan kondisi seperti ini, itu arahnya ini, prosesnya seperti ini, pengobatan lama, dia harus sabar, ya itu jelaskan pelan-pelan. Dengan bahasa imrin, dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh pasien, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Kalau orangnya itu kebanyakan orang Jawa, pakailah bahasa promo, pakailah bahasa yang bisa ngomong pasien, itu lebih mudah. Ya, kalau selanjutnya ya itu, jangan pakai bahasa-bahasa yang medis yang orang itu. Dan yang terakhir, seperti cara-cara lain, dialihkan, fokusnya dialihkan. Itu bukan sudah, jelaskan sudah di ketika itu kita buat waktu untuk memikirkan sendiri, bahwa dimikirkan pembahasan itu yang lebih ya. Selanjutnya, misalkan Anda jelaskan situasi saat Anda memberikan perawatan pasien yang luar biasa.
Pasien-pasien dengan kondisi luar biasa, contohnya kalau praktek di rumah itu kondisi luar biasa yang baru saya dapati itu kalau kasus-kasus di sini biasanya karena kecelakaan. Nah, kecelakaan itu biasanya selain tindakan dan tindakan rujukan, kalau pasien mau berangkat sendiri, pasien berangkat sendiri terus bawa mobil sendiri, itu biasanya kita harus tepat mengarahkan pasien ini ke rumah sakit yang tepat. Contohnya bila ada pasien dengan kecelakaan di depan itu ya. Kira-kira kalau kita periksa kondisi luar biasa, kita periksa kok terjadi patah. Nah, kita rujuk pakai ambulan. Kalau nggak bisa pakai ambulan, pakai mobil dari pasien itu sendiri. Nah, kita harus menyarankan rumah sakit yang kira-kira mampu untuk kasus-kasus seperti itu. Contoh, kalau patah tulang ya harus kita carikan rumah sakit yang ada dokter spesialis. Jangan mengarahkan rumah sakit yang tidak pas untuk kondisi atau untuk kondisi luar biasa bagi saya bagi mendapati kasus seperti itu. Yang lain dan bisa apa saya maupun tapi kalau menemui dalam kondisi luar biasa contohnya orang gelisah dan serangan takut depresinya terus takut histerianya nangis marah-marah apa itu saya belum menanyakan. Ada satu pasien yang mungkin dia itu gelisah, ini gelisahnya jadi kalau gelisah selain disuntik untuk suntikan anti gelisahnya juga pakai golongan-golongan yang mungkin bisa ngantuk. Mereka yang bisa ngantuk itu bisa kita lakukan untuk menenangkan diri kalau pakai farmakologi atau obat-obatan. Tapi kalau yang untuk dengan kondisi yang seperti itu bisa histeria apa ya kita harus tenang. Yang saya pikir lagi. Bagaimana Anda mengelola stres atau emosi dalam pekerjaan Anda? Jadi kalau saya sebagai dokter itu mengelola stres itu penting ya. Jadi kalau di kesehatan kita harus mengenal triase. Merah, biru, hijau, hitam. Jadi yang penting itu ibaratkan seperti itu. Itu namanya prioritas pasien. Mana yang harus ditindak dulu, mana yang harus ditindak itu namanya triase. Triase itu pemilihan pasien. Nah, dengan triase seperti ini itu sebenarnya kita sudah bisa untuk membuat diri kita itu biar tidak stres. Itu bisa. Jadi bisanya dengan cara kita memilah. Ingat, pasien ini keluarga ini ada masalah ini ya, kita prioritaskan yang paling harus kita kerjakan dulu itu prioritas. Nah, manajemen orang dengan kondisi seperti kita itu kalau keadaan rame gitu, rame masalah luar gitu, kalau kita tidak fokus satu hal nanti jadi memicu stres, memicu marah. Tapi dalam kondisi kalau kita bisa memilah, yang penting dulu nih, kita tidak ada gampang stres itu. Atau ini tapi jangan cepat mengambil tindakan. Pokoknya pelan aja. Yang penting dulu yang bahaya dulu yang mengancam nyawa kita. Kalau tidak mengancam nyawa dulu. Jangan satu datang, satu kerjakan belum selesai, kerjakan yang kedua. Kalau belum selesai ketiga itu malah jadi kacau oleh stres. Nah, manajemen stres seperti itu kita harus memilah dulu problem masalah yang nanti kita malah terus ada lagi manajemen stres salah satunya dengan hobi. Hobinya kalau saya diarahkan ke hobi yang paling dengan senangnya apa? Paling ya waktunya antara jam 2 sampai jam 3 atau setengah 4 itu udah nonton aja. Itu saya senangnya. Serang kalian teman-teman ngobrol aja jadi manajemen. Ini yang pertama juga mengalihkan fokus kita untuk tidak stres dengan cara hobi. Bagaimana tipsnya untuk membentuk agar tetap sehat? Tips kalau untuk agar tetap sehat itu kita harus kembalikan proporsi 90% tubuh kita itu terdiri dari air. Isi air. Air itu jangan dengan ganti dengan air yang lain boleh lah porsinya dengan ganti 90% dengan 30%-nya dengan isi dengan es teh atau susu atau apapun terserah. Tapi jangan lupakan untuk minum air. Misalnya 60 dari 90%-nya atau 50% air putih atau 40% di lain. Kalau saya sendiri untuk
nyaman itu kalau saya posisi masuk malam sebisa mungkin kalau sudah lelah pasien saya sudah lelah ada jeda untuk tidur ya tidur. Jangan paksakan tubuh kita untuk melek, jangan paksakan tubuh kita untuk melek, jangan dikosong. Itu yang harus sehingga istirahat cukup, jangan ada teman-teman jangan merokok, jangan alkohol itu yang tidak itu lagi. Bagaimana dokter menangani pasien yang banyak ketika sedang banyak urusan? Itu tadi saya sebutkan yang di depan tadi. Kalau pasiennya banyak kita pilih yang penting yang mana. Pasiennya itu kadang datang itu tidak dalam keadaan gawat, hanya pusing. Pusing itu kalau ditunda sore, periksa sore jam tidak masalah. Di periksa siang itu tidak masalah. Makanya tadi bilang di triase. Kalau saya pasien banyak tapi ada banyak urusan, dan urusan penting kemarin gini, saya jam 7 atau jam 7 kurang itu saya harus sudah mengantar anak yang sudah penting ya, nanti keluar. Jadi kadang ada pasien yang datang itu tidak dalam keadaan gawat. Contohnya ya, pegel. Pasien itu hanya pengennya dijelaskan. Bu pangapunten untuk saya waktu ini mepet untuk melakukan ngurus ini. Kalau nanti siang bagaimana? Jam 2 sore begini. Kiranya kalau pasien menerima ya sore aja. Kalau saya pribadi kalau tidak menerima ya kita periksa seadanya. Tapi kalau periksa seadanya biasanya tidak mau. Memang saya sendiri juga bisa menentukan obat yang pas untuk pasien. Kalau fokusnya pecah itu bahayanya nanti obatnya bisa salah. Kalau pasien gawat mau tidak mau ya saya harus menunjukkan ke repotan saya, ke pembawa saya di dokter. Terus di sini ada seumpamanya ada tindakan tidak jadi kecelakaan yang harus dilakukan. Saya kalau apa sudah Tindakan apa yang harus kita ambil saat kita sakit? Sakit itu sebenarnya adalah sinyal tubuh kita menerima bakteri atau kuman yang masuk. Pasien sakit itu nanti apa? Karena dia posisinya adalah dalam kondisi yaitu kemudian kalau orang organnya sudah tidak bagus, kalau terkena virus atau bakteri apapun dia itu tidak bisa merespons sakit ini. Contohnya kalau orang makan makanan yang tidak baik tiba-tiba diare, itu respon tubuh yang bagus malah karena makanannya tadi mau dikeluarkan dia diare, itu caranya respon tubuh yang bagus. Tapi bahayanya orang-orang yang khususnya sudah tidak sensitif dengan bakteri kuman, dia malah gak diare, dibiarkan aja kumannya dikeluarkan. Caranya apa? Mana caranya agar tidak sakit ya, agar tidak sakit kita itu tidak pertama jangan panik karena sakit itu adalah sinyal tubuh kita untuk mengenali bakteri atau kuman. Yang kedua adalah istirahat dan tenang. Semua kerjaan selesaikan tapi apapun dengan istirahat. Pada saat istirahat nggak usah main hati karena itu bukan dengan fokus. Oh ya, ketenangan di rumah pasti istirahat. Yang terakhir kalau tidak lupa terus minum air putih. Sekarang tahu kan banyak anak muda kecil yang sudah bekerja ya sudah setiap harinya minum makanan-makanan yang bernormal dan dari orang tuanya yang tidak mau jaga umur 6 tahun sering minum apa ya kalau minum minuman berwarna itu lah setelah dua sampai minum itu 2 atau 3 setiap hari lagi 5 tahun lah 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan langsung misalnya ya memberikan fungsi kita lagi pakai air di sini. Ini teman-teman sekalian sarannya jangan lupa pakai putih. Jadi kalau bosan air putih ambil air es ya putih lah perselingan itu tidak itu sebenarnya pertemuan sore ini sebenarnya kalau kita simpulkan adalah sakit itu untuk merespon tubuh
kita kepada teman lulus atau baru yang itu dari sampai sini dengan adanya sakit itu tadi sekarang pas naik nah caranya tadi jangan lupa saja yang bisa kami tanyakan. Semoga jawabannya Pak Dokter bisa membantu kita semua. Terima kasih banyak dan maaf bila mengganggu waktunya.